Halo guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lolos tes CPNS dan P3K tahun 2023 bersama saya, Venetia Simanjunta. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai soal P3K perawat, yaitu part yang pertama mengenai maternitas. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita bahas terlebih dahulu sedikit materi mengenai ibu hamil, di mana setiap ibu hamil itu memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, yaitu mampu menjalankan kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Jadi, kita tentunya tahu bahwa akan dilakukan yang namanya pemeriksaan kehamilan atau antenatal care. Dan antenatal care ini dilakukan sejak masa konsepsi hingga sebelum proses persalinan. Dengan kunjungan minimalnya itu, ingat ya teman-teman, 4 kali. Yang pertama pada trimester pertama, kemudian 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Sekarang kita lanjutkan dengan penulisan status obstetri, dan ini merupakan soal yang paling sering muncul ya teman-teman, baik di tes CPNS ataupun P3K, yaitu yang pertama grapida, jumlah kehamilan, diikuti dengan jumlah seluruh kehamilan yang ada. P1 atau para, jumlah kehamilan yang dikiri dengan kelahiran janin yang memenuhi syarat, dan kemudian atem, janin yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kehidupan, itu biasanya ada yang 2A-nya, kemudian A2 abortus, jumlah kelahiran yang diakhiri dengan aborsi spontan. Namun soal yang paling sering muncul itu adalah GPA, yaitu grapida, partus, dan abortus. Langsung saja kita masuk ke latihan soal yang pertama. Di bawah ini merupakan tanda-tanda preeklamsi pada ibu hamil, yaitu A. Hipertensi dan kaki membengkak. B. Kencing tidak lancar, kaki membengkak dan tekanan darah normal. C. Hipertensi, kaki membengkak dan protein urin negatif. D. Hipertensi, kaki membengkak dan protein urin positif. Dan E. Hipertensi dan timbul kejang. Ayo, kita jawab bersama-sama. Jawaban yang paling tepat adalah D. Hipertensi, kaki membengkak dan protein urin positif. Untuk opsi A, ini kurang lengkap jawabannya ya teman-teman. Untuk opsi B, ini jelas salah karena ada tekanan darah normal. Kita tahu bahwa preeklamsi berarti terjadinya peningkatan tekanan darah pada ibu hamil. Dan untuk C, protein urin negatif, tentu salah karena protein urin menjadi meningkat atau positif. Dan yang E, hipertensi dan timbul kejang juga kurang tepat ya jawabannya ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk tanda dan gejala preeklamsi jangan sampai lupa ya, yaitu tekanan darah tinggi, urin mengandung protein atau proteinuria positif, edema kaki yang paling khas, nyeri kepala, mual dan muntah, nyeri epigastrik, serta kenaikan berat badan secara drastis. Kita masuk lagi ke contoh soal yang kedua. Di bawah ini merupakan tanda dan gejala persalinan pada kala 2, kecuali A. Perineum terlihat menonjol, B. Sudah masuk pembukaan 1, C. Pulpa, vagina, dan sphincter ani terlihat membuka, D. Perasaan ibu ingin meneran bersamaan dengan kontraksi, dan E. Meningkatnya tekanan pada rektum. Ayo kita jawab bersama-sama. Jawaban yang paling tepat adalah B. Sudah masuk pembukaan 1. Teman-teman pasti mengetahui bahwa pembukaan pada kala 1 merupakan tanda di mana terjadinya dilatasi serviks mulai dari pembukaan 0 sampai dengan pembukaan 10. Nah, tanda-tanda dari kala 2 persalinan itu ada pada opsi A, C, D, dan E, kecuali opsi B. Jadi, teman-teman harus selalu ingat tanda persalinan pada kala 2, perineum terlihat menonjol, pulpa, vagina, dan sphincter ani terlihat membuka, perasaan ibu ingin meneran bersamaan dengan kontraksi, dan meningkatkan tekanan pada rektum. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Ibu Ayu 24 tahun sedang hamil usia kehamilan 30 minggu dan memakan bakso di pinggir jalan. Pada saat mengobrol dengan suaminya, tiba-tiba dia tersedak. Anda sebagai perawat yang kebetulan sedang berada di sebelahnya hendak menolongnya. Tindakan apa yang diperlukan? A. Abdominal thrust, B. Chest thrust, C. Back blow, D. Posisikan miring, dan E. Anjurkan batuk. Ayo kita jawab bersama-sama. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B, chest thrust, di mana tindakan chest thrust merupakan penanganan tersedak
pada ibu hamil dengan melakukan hentakan pada dada. Kita masuk ke soal berikutnya. Di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 mengatur tentang hak setiap bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, tercantum dalam pasal A, pasal 125, B, pasal 126, opsi C, pasal 127, D, pasal 128, dan E, pasal 129. Mari kita jawab bersama-sama. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D, pasal 128. Jadi, pasal yang membahas mengenai ASI eksklusif adalah pasal 128 pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu diingat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kunjungan antenatal care dilakukan minimal A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, dan E. 5 kali. Jawaban yang paling tepat adalah yap, betul sekali, D. 4 kali. Mari kita bahas bersama-sama. Seperti yang telah saya jelaskan di awal, bahwa kunjungan antenatal care minimal 4 kali selama periode kehamilan. 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi D, 4 kali. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Pemeriksaan Leopold II bertujuan untuk menentukan A. Presentasi janin, B. Bagian atas janin, C. Bagian bawah janin, D. Kedua sisi, dan E. Tinggi pundus uteri. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kedua sisi. Pemeriksaan Leopold II bertujuan untuk menentukan kedua sisi dengan membedakan letak punggung bayi dan anggota tubuh lain. Punggung terasa lebar dan keras, dan bagian tubuh lain akan terasa lebih lembut, tidak beraturan, dan dapat bergerak. Jadi teman-teman jangan lupa ya pemeriksaan Leopold. Soal selanjutnya, di bawah ini merupakan tanda kemungkinan hamil kecuali A. Tanda Hegar, B. Denyut jantung janin, C. Kontraksi Braxton Hicks, D. Test pack positif, dan E. Tanda Chadwick. Mari kita jawab bersama-sama. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B, DJJ atau denyut jantung janin. Sebenarnya soal ini sangat mengecoh ya teman-teman, karena pertanyaannya tanda kemungkinan hamil. Sedangkan kalau denyut jantung janin tentunya belum bisa pasti kita dengarkan. Jadi opsinya adalah kecuali B, DJJ. Sekarang kita lanjutkan, kali ini kita masuk ke perhitungan soal usia kehamilan. Nyonya N sedang memeriksakan kandungannya ke bidan. Didapatkan hasil tinggi pundus uterinya 26 cm. Berapa usia kehamilannya? A. 3 bulan, B. 4 bulan, C. 5 bulan, D. 6 bulan, dan E. 7 bulan. Mari kita bahas secara bersama-sama. Rumus untuk menghitung usia kehamilan berdasarkan tinggi pundus uteri untuk usianya dalam bulan adalah 2/7 dikali tinggi pundus uteri. Nah, di sini tinggi pundus uterinya tadi 26, maka 2/7 kali 26 sama dengan 7,42. Jadi usia kehamilannya adalah 7 bulan. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E, 7 bulan. Jadi teman-teman jangan sampai lupa ya perhitungan usia untuk kehamilan. Sekian pertemuan kita untuk hari ini, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu support channel ini untuk memberikan video soal-soal terbaru mengenai P3K dan juga CPNS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.